Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga hari ini kita masih bisa merasakan nikmatnya keimanan tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah Zumiyah yang dimuliakan Allah dan juga bapak-bapak yang hadir di majelis ta'lim, majelis ta'lim ya, di studio Shisha TV. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara kita tausiah virtual, dua dai berbagi di Shisha TV, dan kita akan mengambil tema kita ini khusus menyambut bulan Ramadan. Karena Ramadan sudah tidak terasa, sekitar 2 minggu lagi akan hadir. Dan hari ini kelihatannya sound systemnya oke banget ini. Ya, suaranya enak Pak ya? Mantap. Sember ya, ini jadi betul-betul suara penyiar radio. Ya, aslinya. Aslinya. Baik, mari sama-sama kita membuka pengajian kita ini dengan membacakan surat Al-Fatihah. Ala hadini wa kulli niyatin salih ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa Malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, langsung saja kita akan mendengarkan untayan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ki Mohai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tadi sudah dibacakan surat Al-Baqarah ayat 183 yang kira-kira terjemahannya seperti ini. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Insyaallah. Jadi kalau sepintas kita hanya mengartikan, nanti Kimo yang akan menjelaskan bahwa puasa ini tidak wajib bagi orang yang tidak beriman. Ya, jadi puasa ini wajib cuma bagi orang yang merasa beriman. Jadi kira-kira di sini kita wajib nggak Pak? Wajib. Yang di rumah, yang di sisa TV, ya yang merasa beriman wajib. Yang nggak merasa beriman udah santai aja. Gitu. Silakan Kimo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wasdaqul qailin Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bainatin minal huda wal furqan ila akhiril ayah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Semuanya la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya banggakan seluruh bapak-bapak yang hadir secara offline, juga seluruh peserta Zoomiyah, Bapak Ibu dimanapun berada, seluruh Nusantara dan mancanegara, wabil khusus kepada sahabat dakwah sejati. Ya Ustadz Guswar, kenapa dia nengok-nengok ke tempat lain? Padahal yang dimaksud adalah dirinya. Ya, dan kita hari ini kembali dibersamakan di waktu yang sangat istimewa, malam nisfu Sya'ban, yang sebagian kelompok ya berdebat dalam keabsahan juga kekuatan daripada dalail dari dalil nisfu Sya'ban. Masalah ini sudah putus 750 tahun yang lalu, gak lagi diperdebatkan yang nisfu, yang tahlil, yang maulid dan yang semisalnya, lanjut yang tidak menghormati. Bahkan dalam nisfu sendiri pun yang diambil adalah makalah yang tidak dipakai oleh kelompok dari saudara-saudara kita. Sementara kita menukilnya banyak dari sahabat Mu'adz bin Jabal, dari Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Nah mereka banyak nggak pakai, bahkan menyampaikan bahwa hadis itu maudhu. Ya, hadisnya dhaif, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Maudhu itu cacat, dhaif itu lemah. Ya, kita tidak berdebat di situ. Seperti ketika ada ungkapan, Ustadz ini apa hukumnya? Oh, menurut Imam Syafi'i, saya jawab begini-begini. Kenapa Ustadz enggak pakai hadis Imam Sahih Bukhari? Ya, saya jawab karena Imam Sahih Bukharinya belum lahir. Sebab Imam Bukhari, Imam Sahih Bukhari, Imam Bukhari itu muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal muridnya Imam Syafi'i. Jadi kalau kita pakai dalil-dalil Imam Syafi'i yang tidak tertera di kitab hadis sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian dari imam-imam yang lain seperti Imam Dailami, Imam Tirmizi, Imam Baihaqi, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, bukan berarti hadis itu lemah. Ucapan makalah itu tidak kuat, tidak. Imam Syafi'i menyampaikan, makanya dalam kitab Tanqihul Qaul, Bapak Ibu coba periksa, bisa nggak kira-kira bacanya nih? Jangan kata bacanya, kitabnya tahu nggak ya? Tanqihul Qaul, di situ tidak disebutkan rawahunya, tidak disebutkan tidak disebutkan rawahu. Jadi kalau udah nggak lebih dari 7. An Aisyah Ridha, an Anas bin Malik, an Jabir, an Abdullah bin Abbas, an Abdullah bin Umar. Kemudian an Sa'id Al-Khudri, karena mereka itu yang meriwayatkan hadis. Sementara rawahunya, periwayatnya itu
Tidak lepas diantaranya dari 7 imam hadis. Suatu saat insya Allah dibuka. Wah, nyampaikan dulu. Nah, termasuk tentang nisfu ini yang diperdebatkan, ya kita insya Allah salafus salihin mengajarkan, makanya minimal kalau kita nggak tahu dalilnya, kita ngikut ada gurunya. Sebab minimal dalam melaksanakan ajaran agama itu harus ittiba. Ada yang diikuti, ada yang dinukil dari hadis. Kalau nggak ada yang dinukil di hadis, minimal ada gurunya supaya gurunya nanti yang tanggung jawab. Tidak boleh taklid. Apa itu? Qallada yuqallidu taklidan taklidatan takladan tikladan muqalladan fau muqallidud wa dzaka muqallid qallid la tuqallid, ikut-ikutan. Apalagi taklidul a'ma, mengikuti nggak tahu sebab, buta. Namanya ikut-ikutan, membabi buta. Kita insyaallah ittiba, mengikuti karena sebab ada guru yang mengajarkan. Alhamdulillah. Dan malam ini tema kita adalah ya bekal menuju Ramadan yang sudah sekian lama kita menjalani. Sebanyak itu umur kita, sebanyak itu juga kita berpuasa, insya Allah. Tapi kita bolehlah supaya Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita harus paham Ramadan diambil dari kata Romadiyah. Romadiyah, cakep nih nama nih, Romadiyah. Tapi jangan dikasih nama ke anak, Muhammad Romadiyah. Cakep tuh, dipanggilnya bisa Rama, bisa dipanggil dia. Ya. Tapi kalau dikasih nama anak Romadiyah, artinya apa? Panas, kebakaran. Tuh anak ngambek mulu. Ya. Jadi Ramadiyah itu panas yang menyengat. Karena bulan Ramadan itu ya, terjadi banyak di bulan yang tahun-tahun panas. Waktu itu panas. Ramadiyah itu terbakar, panas membara, menyengat gitu loh. Jadi kasih nama Ramadiyah ya bisa terbakar terus. Nah, Ramadan amalannya yang ada di dalam yaitu puasa, taraweh, zakat. Itu minimal. Ramadan, taraweh, ya, puasa, zakat. Tambahin amalan yang di luar Ramadan karena kita mengambil daripada fasilitas terbesarnya di dalam bulan suci Ramadan. Amalan wajib dilipat gandakan 70 kali lipat sampai 700. Amalan sunnah diganjar dengan pahala wajib. Gitu. Sebaliknya bagi dosa, ya sama begitu. Maka diungkapkan dalam makalah, siapa orang yang mampu menjaga dosa di hari Jumat, maka dia akan mampu menjaga diri dari dosa di hari-hari yang lain. Siapa yang mampu menjaga dirinya dari dosa di bulan Ramadan, maka dia akan mampu menjaga dirinya dari dosa di bulan-bulan yang lain. Tapi siapa orang yang tidak mampu menjaga dosa di hari Jumat, dia akan mampu berdosa di hari yang lain. Dan siapa yang tidak mampu menjaga dosa di bulan Ramadan, dia akan bahkan mampu berdosa di bulan-bulan yang lain. Maka Ramadan ini adalah standar kita. Ya, makanya kenapa banyak pengajian itu tutup menuju Ramadan. Bener nggak? Iya, banyak tutup. Emang tujuannya ngapa? Supaya kita fokus berurusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Rajab kita bertakholli, ngosongin dosa kepada Allah dengan istighfar Rajab, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Di bulan Sya'ban kita bertahalli, ngosongin kesalahan sesama manusia. Makanya jelang Ramadan ada orang ke kuburan jadi adat, ada orang kemudian saling kirim rantang. Di Pakayon masih ada nggak nih? Nah, kagak ada. Iya. Ngirimnya lain kalau tadi bentuknya. Iya, rantangnya kagak ada, makanannya ada. Kalau di Amerika nggak tahu nih Bun David masih nggak nih ada kirim rantang gitu ya. Jadi kirim rantang, sebenarnya rantang itu simbol, makanan basic itu simbol. Hakikatnya adalah kita jangan sampai punya salah lagi dalam diri kita kepada orang lain dengan memberi dan meminta maaf sesama. Mamin muslimaini fayatasofahani. Ya,
Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayatafarraqa. Tidaklah seorang muslim dengan muslim, muslimah dengan muslimah, dia berjabatan tangan, berucap, hati dan lisannya meminta maaf, maka tidaklah kecuali Allah rontokkan dosa keduanya sebelum kedua tangannya terlepas. Coba. 1 juta. Gimana kalau hatinya enggak? Ya jabat tangan, hati dan lisan. Cuma harus ada ijab kabul. Makanya nanti pas Idul Fitri kita selaman tuh ijab kabul. Ini kadang kita ini adat tergelincir. Selaman minal aidin ya. Minal aidin. Maksudnya apa? Emang minal aidin artinya apa? Minal aidin. Asal katanya Robbi ja'alni minal aidina wal faizin. Atau ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Ini kita belum lebaran, belum juga puasa, udah bahas minal aidin. Ini saya kasih tahu supaya masuk dari sekarang. Kalau salaman orang, kita punya salah, kita ngomong, Pak maafin saya ya. Kemudian satu lagi jawab, iya sama-sama. Selesai, itu yang dimaksud. Maka sebelum kedua tangannya terlepas, rontok dosa keduanya. Kalau minal aidin, belum minta maaf. Minal aidin itu potongan doa. Artinya apa? Orang kembali. Ja'alanallah, semoga Allah menjadikan kita minal aidin, orang-orang kembali suci, wal faizin, dan orang yang menang mendapat surga. Kalau kita baca minal aidin artinya kembali. Mana selamat? Kembali sama-sama, apa yang dikembaliin? Ini adat nih, ya harus diingetin. Jadi kalau ketemu kita nih misalnya punya salah, nggak punya salah sama orang, kita selaman, maafin ya Pak, iya sama-sama, sah tuh. Ijab kabul, begitu. Jadi besok lebaran nggak lagi tuh, ya minal aidin. Kenapa kita begitu? Kemakan iklan kami dari PT sekian mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Disangkanya minal aidin itu mohon maaf lahir dan batin. Ini banyak terjadi nggak? Ini jangan-jangan 50 tahun itu begitu lagi. Nih, nah supaya nanti ini kita selesai ini. Kita kan di selaman, ya, kalau selaman, maafin ya Ustadz, sama-sama, maafin ya Pak, iya sama-sama sah. Atau maafin saya, ya saya juga sama kan. Itu bentuk tahali, menghalalkan di antara kita. Makanya ada halal bil halal itu, ya dalam rangka saling menghalalkan, tuh gampangnya orang Indonesia. Para wali sunan itu ngajarin juga dengan simbol-simbol. Orang Arab kalau ngomong halal bil halal, padahal bahasa Arab, tapi dia nggak ngerti. Syekh, mana ta'amal? Kamu ngapain? Halal bihalal. Hah? Halal bihalal? Enggak paham dia. Padahal bahasa Arab. Yang paham cuma Indonesia. Dan itu baru ada tahun 62. Siapa pencetusnya? Bung Karno. Nanya sama Ustadz. Lihat di buku Munjid. Ternyata halal bihalal itu ada 4 hilul. Ya maknanya hilul habl. Memperbaiki benang kusut. Kemudian hilul hadid. Hillatul hadid. Melembutkan besi yang keras. Kemudian hillatul ma, menyuling air yang keruh. Kemudian hillatun nas, kembali menyambungkan di antara manusia. Hillah, dimuji. Oh ternyata Bung Karno keren juga dia. Dari kami dari kata dari hillatun, jadilah halal bil halal. Orang Indonesia mah gampang aja. Hah? Bid'ah, alhamdulillah. Pak RW sekarang udah pindah sekarang dia. Banyakan order. Terus, jadi di bulan Sya'ban bertahalli. Rajab ke Allah selesai. Sya'ban ke manusia selesai. Ngapain tuh begitu? Supaya nanti masuk di bulan Ramadan kita bertajalli. Menampakkan pesta ibadah kepada Allah. Makanya ditutup ngaji. Ya, bulan Sya'ban tutup ngaji. Masuk Ramadan supaya kita bercinta dengan Allah, khusus kita bercinta dengan Allah, banyak ke dalam. Pengajian tutup, masuk Ramadan ngomongin orang lah, sia-sia tawakufannya. Maka Ramadan besok nih persiapan kita dari mulai traweh, yang disiapkan bukan fisik, yang disiapkan adalah mental. Waalaikumsalam Ustadz, Waalaikumsalam ya Bunda ada apa? Alhamdulillah saya Ustadz, puasa ini pasti saya berbeda dengan tahun-tahun sebelum saya. Usia sekarang saya umur 70 tahun Ustadz. Insya Allah puasa sekarang terbaik, udah siap. Apa yang Bunda siapin? Menu dan buka sahur insya Allah semua saya udah siap. Sahur ini bukanya ini, itu mah
Orang sekarang on the spot, go show juga langsung bisa. Tinggal pencet handphone, cok dikirim makanan, nggak usah masak. Tapi yang susah adalah mempersiapkan hati. Gitu. Dan ini PR kita semua, nggak bapak-bapak juga nggak kami yang menjadi penyuluh agama. Bahkan kullu ma katsura kalamuhu katsura khotau'u. Orang yang sering banyak ngomongnya itu lebih banyak salahnya. Maka bapak-bapak kalau memang salahnya itu biar diterima karena banyak ngomong, ngomonglah tentang agama. Salahnya masih diampuni. Udah nggak ngomong agama, ngomongnya banyak, salah lagi. Itu kayak orang ngomong udah paling kenceng, salah itu namanya. Ya, jadi ngomong agama. Bahkan kita kalau ngobrol nih, ya, sinyal aneh kenapa ya? Gambar sebelah gede, gambar aneh kecil. Mungkin imannya lagi gede Ustaz Guswar kali. Iya tuh. Your network bandwidth is low. Nggak paham dah. Ya, saya yang mana tadi? Hah? Ya lowbat semua jangan-jangan orangnya. Yang lowbat bukan ini semua, lowbat juga. Jadi yang disiapkan adalah hati, mental. Termasuk kita. Ketika kita bicara full. Makanya puasa. Beruntung Pak, Bapak pengajian tutup fokus. Yang jadi PR nih kita. Saya, Ustadz Guswar, Ustadz. Memang sepertinya ngajar juga jadi pahala besar. 1 kali 70. Tapi adalah sebenarnya kita keinginan juga pengen puasa tuh fokus di rumah ibadah Allah. Tapi ternyata kepercayaan masyarakat, Ustadz ngisi di sini ya, Ustadz itu kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, buka puasa, mimpin taraweh, kultum. Iya. Nah, order lagi dia. Mijit berhenti apa terus di terapi? Habis tarawih ya, berarti lanjut dong. Iya, di ibu bapak-bapak di sini ada Pak RW yang beliau punya kesaktian juga terapi. Nanti saya iklanin. Bayar 10% jangan lupa. Jadi tajalli. Orang yang bertaholli di bulan Rajab, bertahalli di bulan Sa'ban, tajalli di bulan Ramadan. Saya tanya bapak-bapak, kira-kira mau lebaran nanti di ujung setelah puasa apa mau Idul Fitri? Romanya kayaknya enggak. Gimana? Mau lebaran? Iya, nanti setelah Ramadan selesai mau lebaran apa mau Idul Fitri? Oh, mau lebaran atau mau Idul Fitri? Oh, mentang-mentang bahasa Arab milih Idul Fitri. Kalau beridul Fitri maka hebatkan, ini PR kita. Dibangun hatinya, puasanya, taraweh, Quran, zikir, apa saja sudah. Top, kalau udah urusan negatif orang kunci di mulut, pentokin dalam hati, jaga ya segala apa yang bisa membuat kita berpaling hati, lisan, mata. Dan itu perjuangan luar biasa. Kemudian malam di akhir bulan Ramadan menuju 1 Syawal, takbiran Pak. Kita langsung ujung aja karena membuka saya singkat, nanti dibahas lagi, balik lagi ke belakang. Takbiran, takbirannya takbiran. Di masjid ya takbiran. Jangan yang satu teriak di mic, yang lain ngopi di teras masjid. Ini sekarang banyak gitu ya? Ya Bang Ramdan ya? Yang penting kumpul di masjid gitu iya. kan. Masih ada bagusnya daripada gaple di pos kamling. Allahu Akbar Allah. Kita enggak, malam takbiran satu di masjid, takbiran yang lain ngopi, ibu-ibu sibuk ngopi apa buat kue, nyiapin makanan. Padahal tidak itu. Takbir aja sambil di rumah juga. Allahu Akbar Allahu Akbar Allah. Ya Allah kau maha besar. Kau yang besar. Cuma engkau yang besar. Selain engkau kecil, kami yang sering membesar-besarkan diri kami. Padahal engkau tahu kami kecil, engkau yang besar. Besarkanlah hati, jiwa, batin dan iman kami Allah dengan kebesaran. Itu sambil takbir, terus takbir semalaman. Paginya kemudian sholat id, maka benarlah ucapannya. Ketika dia berucap, Robbi ja'alni minal aidin wal faizin. Itu namanya Idul Fitri. Kalau lebaran, ya puasa 10 hari ke masjid, sisanya hilang. Yang ngomong orang jalan terus, nggak ada tambahan, malam takbiran kemudian juga dia ngobrol, pagi dia kesiangan, tahu-tahu jam 7 udah pakai baju baru, itu lebaran. Ya. Nah kita mencoba bagaimana caranya supaya bisa, yang terpenting adalah setiap harinya. Makanya kenapa Allahumma barik lana
fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Kenapa di bulan Rajab kita Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban? Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Kenapa kalau enggak pakai wa barik Ramadan? Wa barik lana Ramadan. Dan berkahi kami Ramadan. Kenapa ucapannya wa balighna Ramadan? Dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Karena banyak orang di bulan Rajab hidup, di bulan Sya'ban masih nafas, 1-2 hari sebelum Ramadan ampeng, meninggal dunia. Makanya balik, ini doa dibaca nih. Ini gak ada yang tahu nih, Bapak duluan, saya belakangan, atau kami belakangan, Bapak-bapak duluan gak tahu. Oh, salah aja ya, sama aja. Iya, ada orang ya Allah udah persiapan, dia siapin sejadah, kokoh segala macam. Pas 2 hari lagi tek masuk rumah sakit. Malamnya puasa mau taraweh, pagi dia nggak ada. Makanya wabalighna Ramadan ini baca. Makanya asal masuk bulan Rajab, Rabbik firli warhamni watub alayya. Baca lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sebagai pembuka, mudah-mudahan mukaddimah sederhana ini tidak hanya buat bapak-bapak, juga jemaah Zumia. Ya, saya terpacu karena kita terlalu lelah juga ngisi puasa ya. Ustaz Guswar apalagi tahun 2000 udah di TV, asal buka puasa, terawih, sahur, udah di studio, udah kayak apa. Pengen rasanya kita menjerit. Ternyata memang sudah ini amanah dari Allah, kita menjadi pengisi acara, syuting segala macam. Gimana caranya Ramadan besok nih kita betul-betul fokus bisa beribadah, ngajar, tapi juga jangan sampai ada yang keteteran. Dan itu sudah terjadi. Maka kita menjerit hati kepada Allah. Ya Allah, usia bertambah, umur berkurang. Udah mulai berkurang rasa nikmat, ya ingin mendekat kita kepada Allah. Saya jangan dikira bisa ketawa, Bapak ngiri sama saya mungkin Allah kasih ilmu. Saya ngiri sama Bapak, sampai usia gini masih sehat, saya nyampe apa enggak kan gitu. Gitu, makanya doain ya biar sehat panjang umur, amin. Demikian saya serahkan Ustaz Guswar. Masya Allah, semoga kita semua ya sampai usia kita di bulan Ramadan ya Pak ya. Amin. Biasanya Ustadz tuh doanya begitu Kimo, ya seandainya ya Allah alangkah indahnya kalau seandainya semua bulan seperti bulan Ramadan. Kata Pak Herbe bilang apa, tarikannya kenceng. Baik, nah bulan Ramadan itu adalah bulan yang khusus. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, kalaulah amalan-amalan di bulan lain yang dikerjakan itu, amalan itu balik kepada engkau, tapi amalan khusus Ramadan itu milikku, gitu gimana ya? Ramadan adalah milikku. Nah sebenarnya ini sebuah pertanyaan yang besar. Kenapa kemudian ya ibadah puasa itu ini menjadi ibadah yang sangat spesial? Sekarang gini Pak. Kita sholat, bisa pura-pura sholat gak? Bisa Pak. Ya kan? Ada mertua datang, wah jadi sholatnya dihusu-husuin, baca aja dibagus-bagus, itu pura-pura sebenarnya. Nah kita kemudian sedekah, bisa pura-pura sedekah? Bisa. Ada mertua atau yang lagi kampanye, pejabat, kan pejabat kalau ditodong gak enak juga kalau gak ngasih. Pura-pura sedekah tapi dijalanin, pura-pura sholat dijalanin. Bahkan ada orang yang pura-pura haji. Kenapa? Karena dipaksa sama mertuanya. Dijalanin. Nah semua ibadah itu bisa berpura-pura, tapi puasa nggak bisa pura-pura. Ada yang pura-pura puasa Pak? Pura-pura puasa nggak puasa Pak? Bukan lemes. Pura-pura sholat tetap ngejalanin sholat. Ya kan? Pura-pura sedekah ngejalanin sedekah. Pura-pura haji menjalankan haji. Tapi kalau pura-pura sholat, pura-pura puasa, ya nggak puasa. Jadi puasa itu nggak bisa pura-pura. Nah ini nanti Kimo perdalam lagi sesuatu yang sangat luar biasa. Dan bahkan di hadis katakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi. Ya, barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala, maka dia akan dihapuskan seluruh dosa-dosanya. Ada yang merasa tidak punya dosa? Kita semua merasa ya.
Tapi ternyata hadis ini tidak semua memiliki efek yang sama, Pak. Walaupun orang tahu, wah, puasa dihapusin dosa, enggak semua merasakan getaran yang sama. Coba misalkan diganti, barang siapa yang berpuasa, maka Allah akan hapus seluruh utang-utangnya. Puasa nggak kira-kira? Puasa. Kenapa? Iya, karena utang itu lebih jelas daripada dosa, betul Pak? Ya enggak? Kalau orang berdosa nggak ada debt collector, tapi kalau orang berutang nggak bayar, didatengin debt collector. Nah, inilah menunjukkan bahwa ternyata diri saya, manusia ini masih sering terbentur dengan sesuatu yang sifatnya materi. Nah, makanya bulan puasa tadi kalau Kimo menyampaikan sebenarnya adalah latihan hati kita. Ya kan, hati ini kan adalah sesuatu yang imaterial, tidak bisa diukur, tidak bisa dilihat. Orang kelihatannya gembira, belum tentu. Ada istilah bitterhamen. Apa Pak RW? Pernah dengar bitterhamen enggak? Itu bahasa Belanda itu. Bitterhamen, bibir tersenyum padahal hati menjerit. Nah, jadi inilah dia luar biasa bulan puasa. Tapi ada juga orang yang pinter, yang 11 bulan dia berdosa, tapi sadar betul bulan puasa akan dihapusin, ngerem dulu. Nah, kebanyakan termasuk diri saya dan orang-orang yang pendosa takut menjadi baik. Inilah yang harus disadari. Wah, ntar gue kalau puasa gak bisa gini lagi. Puasa aja. Biarkan Allah yang akan mengarahkan dirimu untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, sekarang Kimo, kalau tadi kan kita baru kulitnya nih. Ya enggak, kita udah tahu tuh ibadahnya, apa yang akan kita lakukan, tarawih dan segala macam. Nah, bagaimana sih sekarang menimbulkan rasa? Kan kalau sahabat itu begitu bulan puasa gembira, betul gak? Ya enggak, itu kan kelihatan Pak. Iman kita ini tergantung sikap kita terhadap bulan puasa. Ada yang ngomong, ya bulan puasa lagi deh. Artinya apa, dia suka gak dia? Nggak suka. Ya elah, gua kagak bisa makan dong nih. Karena mereka paham kalau para sahabat itu dengan hadis man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niran. Siapa yang bahagia dan gembira dengan akan datangnya ya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Coba yang itu. Ya, artinya tidak hanya dia bahagia doang, tapi ngerjain juga. Ya, di luar itu, para pebisnis-pebisnis muslim intelektual yang kaya, kalau sudah masuk bulan Rajab, mereka tebelkan itu ibadah. Kalau dia bisnis, punya dagangan seperti butik atau jualan-jualan yang memang sudah kalibernya tertentu, modal dilipat gandakan. Modal dilipat gandakan, kemudian dia habiskan itu di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Dagangannya itu ya gimana caranya supaya bulan Sya'ban selesai lunas, selesai habis, karena mereka mau fokus di bulan Ramadan. Di luar pengusaha muslim ya yang mereka itu paham dan beriman dengan baik, sebelum Rajab Sya'ban gimana caranya selesai dagangannya itu. Di luar ya. Di Indonesia terbalik. Kalau masuk bulan Ramadan, dia mulai itu tambah modal. Ya. Anteng, nanti pas 10 malam terakhir dia ramaikan, keluarkan semua dagangan. Karena ngejar supaya akhir Ramadan habis dagangannya. Supaya bisa pulang kampung berlebaran. Bagaimana tidak kita ini, orang kalau misalnya 10 hari pertama itu adalah yang kata Nabi, ya adalah kasih sayang, kemudian juga diampuni dosa, dibebaskan dari api neraka. Ya kalau kita di 10 hari terakhir malah sibuk ya dengan persiapan. Bayangkan 1 bulan yang diiri-irikan oleh para nabi dan rasul sebelum Rasulullah, itu dihabiskan 1 bulan terbuang sia-sia, ngebelain 1 Syawal supaya lebaran punya duit pakai baju baru. Kira-kira rugi apa enggak nih? Suaranya jadi kecil nih. Iya rugi. Nabi Musa, kalimullah dalam kisah disebutkan. Nabi Musa itu punya
kelebihan bisa ngobrol dengan Allah langsung. Nabi yang lain dengan Jibril. Nabi Musa gelarnya Kalimullah. Nabi Isa gelarnya Ruhullah. Ya. Nabi Ibrahim gelarnya Khalilullah, kekasih Allah karena suka ngasih makan. Kalau Rasulullah gelarnya Abdullah, tawadu, luar biasa hamba Allah. Nabi Musa Kalimullah, bisa ngobrol langsung pada Allah. Suatu saat ngobrol begini, dalam bahasa bebas gini. Ya Allah, aku merasa Nabi yang paling keren. Aku bisa ngobrol dengan kau sebagaimana aku bicara dengan manusia. Ya. Aku merasa mujizatku banyak, tongkat, membelah lautan segala macam. Aku merasa kasih sayangmu, aku merasa sangat beruntung jadi nabi, jadi manusia. Aku tanya kepadamu, ada nggak sih orang yang lebih beruntung dari aku? Ada nggak manusia yang lebih keren dari aku? Harapan Nabi Musa jawabannya nggak ada. Apa kata Allah? Ada, wahai Musa. Kaget Nabi Musa. Siapa mereka? Kemudian Allah menjawab, nanti di akhir zaman ada seorang nabi penutup para nabi dan rasul bernama Ahmad Muhammad. Ketahuilah wahai Musa, masa kepemimpinannya dalam 1 tahun ada 1 bulan yang kau sudah tahu, karena Ramadan, Muharram, Safar itu 12 tahun Hijriah itu sudah ada dari dulu sebelum ada manusia. Di bulan Ramadan khusus buat mereka. Ketika umat Muhammad kata Allah memasuki dari awal sampai akhirnya Ramadan, maka detikan dalam hatinya aku dengarkan, doa-doanya siang malam aku kabulkan. Siangnya jadi malam, malam jadi siang, berpuasa, beribadah sehari semalam, 1 bulan full. Dosa mereka kuampuni tanpa mereka meminta, apalagi dengan meminta gelar air mata. Dilipat gandakan, pahala wajibnya jadi 70. Ibadah sunnahnya dikasih ganjaran wajib. Kutumpahkan auran rahmat, kasih sayang serta taubat untuk mereka 1 bulan penuh, dikunci setan dan iblis. Luar biasanya bulan itu untuk mereka, untuk manusia di akhir zaman dalam kepemimpinan umat akhir zaman. Maka Nabi Musa ketika mendengar Allah menjawab demikian, tersungkur duduk kemudian menangis. Ya Allah, kalau memang beruntungnya umat saat itu karena Ramadan, hebatnya mereka, tinggi derajatnya, bahagianya mereka karena Ramadan, puasa, Ramadan, kau dekat, semua dihamparkan pintu rahmat dan taubatmu. Rabbi ja'alni min ummati Muhammadin, maka jadikan aku sebagai salah satu umat Muhammad. Masya Allah. Bayangkan seorang nabi yang punya kelebihan banyak, gara-gara bulan Ramadan pengen jadi umat Nabi Muhammad yang kita nggak pernah minta, nggak pernah mesen. Ternyata Allah takdirkan kita jadi umat Nabi Muhammad. Subhanallah. Maka disebutkan lau arafa min ummati, kalau seandainya umatku tahu Mafi Ramadan, apa yang ada di bulan Ramadan. Tamannau anna kullu sanatin Ramadan. Maka mereka akan berandai-andai bahwa 1 tahun semuanya bulan Ramadan. Kita cuma sebulan sekali. Ya. Bulan yang ke-9 setelah Sa'ban ini. 1 bulan aja. Maka selesai. Hadapkan diri kita kepada Allah. As-saumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untuk aku dan hanya aku yang memberi ganjaran padanya. Salat bisa ria, tadi kata Ustaz Guswar. Zakat bisa ria. Ya. Zikir orang bisa ria. Haji bisa ria. Ada orang haji karena cuma pengen dipanggil Pak Haji. Malu punya harta banyak, kemudian dia haji supaya gugur kewajiban. Tapi puasa nggak bisa, Pak. Puasa kita nggak bisa ria. Ilokan ada orang puasa digigit ludah, digigit ludah. Kenapa lu? Puasa tahu. Ya, kemudian lemes, lunglai. Kenapa lu? Puasa tahu. Nggak bisa begitu. Ya, nggak ada yang bisa dipura-purain dalam puasa itu. Maka ada puasa umum yang penting nggak makan dari sahur sampai terbenam matahari. Yang kedua, ada mulai puasa khos. Ya, mulai menghidupkan qiyamul Ramadan, tarawih, qiyamul lail, tahajud, baca Quran, zikir segala macam. Ya, kemudian juga amalan apa aja tumpah semua. Ada lagi khosil khos. Nah, kita yang pertama insya Allah sudah selesai. Kita mulai main kedua. Kalau guru-guru kita sudah khosil khos. Ternyata dia nggak hanya tidak makan minum. Ya, di siang hari, bahkan dia bisa menyempurnakan ibadah siang malamnya.
Tapi khosil khos, hatinya sudah mulai naik di langit. Allahu Rabbi anta ya Rabbi, 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 Allahu Allah. Nikmat, sendiri aja nikmat. Bahkan orang-orang tasawuf itu menjadikan sesuatu yang di depannya adalah kebahagiaan. Kalau kita kan ngomong gini, saya kalau punya ini, saya bisa bahagia. Saya kalau punya ini, saya bisa bahagia. Padahal orang sufi tasawuf itu menjadikan yang di depannya bahagia. Ada kopi, nah itu apa lagi tuh, minyak kayu putih. Ya, jadi terima orderan di mana aja. Ya, itu bisa bahagia. Nah kita ini bisa bahagia, nggak harus ada apa-apa. Ya, Ramadan besok itu adalah start kita untuk bisa. Ya, mudah-mudahan ya nggak hanya Bapak. Saya ngomong gini ini berat luar biasa. Ya, mudah-mudahan tema ini sederhana tapi maknanya dalam dan melangit. Begitu. Masya Allah. Baik. Kita tadi sudah menyampaikan berapa menit nih. Sekarang kita berikan kesempatan ya sama jamaah Zoomnya dan juga Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya langsung silakan. Karena mungkin masing-masing itu punya apa sih yang ingin saya persiapkan gitu ketika di bulan Ramadan ini. Nah, dibacakan. Oke, silakan ada yang mau bertanya? Dari Zoom boleh dulu ya, dari Zoom ya sebentar. Dari Zoom enggak? Tadi Zoom banyak respon saja. Dari Zoom ini hanya menyampaikan, nih tadi ya dari Ibu Dede. Masya Allah, terima kasih Ustadz penjelasan tentang halal bihalal. Selama ini mungkin banyak di antara kita yang tidak tahu pasti arti sebenarnya dan tujuan dari halal bihalal tersebut. Ya, boleh nggak apa-apa dibahas sedikit. Karena tahun 58 itu carut marut politik tuh sikut-sikutan. Maka tahun 61 Bung Karno itu mengumpulkan ulama-ulama, 62 keluarlah nama halal bihalal. Itu diambil dari kitab Kamus Munjid namanya, bro. Iya. Kamus Munjid tebalnya segini, ya, yang tulisannya Arab, terjemahnya Arab. Nah ternyata halal bihalal itu diambil dari kata 4 tadi, hilatul hadid, melembutkan besi yang keras. Hati kita kan sering keras. Hilatul ma, menyuling air. Kadang hati kita suka keruh. Hilatul habal, kemudian memperbaiki benang kusut. Kadang hati kita suka kusut. Hilatun nas supaya nyambung. Maka keluarlah hilah ini jadi halal bil halal gitu. Oke, tadi ada yang bertanya ini, ada 2 ya. Ya. Biasanya di Ramadan orang banyak mengejar hataman Al-Quran. Tapi tidak membaca artinya. Mana yang lebih baik? Mengejar hatam atau juga membaca terjemahannya? Mana yang lebih baik? Ya, langsung jawab. Dua-duanya insya Allah baik. Dengan ngejar hatam, yang penting tidak rusak bacaannya. Atau membaca sambil terjemahnya itu lebih baik. Atau bisa dilakukan semuanya. Membaca baik-baik, ya tidak hanya mengejar hatam. Kemudian juga membaca makna supaya bisa meresapi. Yang jelas mau salah satu atau dua-duanya harus benar caranya. Jangan sampai kita ngejar hatam tuh kemudian juga ada rusak bacaannya. Karena pernah saya sampaikan berapa banyak orang membaca Quran di dunia, di akhirat setiap huruf ya, kemudian huruf itu malah mengancam dan mendemo pembacanya karena sebab tidak memberikan hak-hak huruf. Nah puasa besok disebut Syahrul Ramadan itu dikarenanya juga Syahrul Qiyam, bulannya mendirikan ibadah. Syahrul Mubarak, bulan berkah. Ada juga Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka apapun dibaca terjemahan, mengejar hatam karena supaya menghilangkan, karena arti tidur ibadah pun tidur yang karena sebab kelelahan beribadah, bukan tidur dari mulai subuh sampai azan maghrib ya, itu namanya. Tapi mungkin gini Kimo, kan ketika di bulan Ramadan ibadah itu kan dilipat gandakan tadi ya. Okay. Satu huruf dilipat gandakan sekian banyak. Nah dengan membaca
khataman Quran kan otomatis secara hitung-hitungan nilai ibadahnya, pahalanya lebih banyak dibanding dengan kita membaca terjemahannya juga gitu loh. Kan nggak ada misalkan dalil yang mengatakan ketika Anda membaca terjemahan Quran maka setiap huruf dari terjemahan itu akan mendapatkan, kan nggak begitu. Iya, secara kontekstual tidak. Yang dimaksud mungkin adalah mutolaah. Tolaah itu menteliti, teliti itu bahasa Arab ya. Asal katanya tola'ayu, toli'u, mutolaah, mentelaah, menteliti. Mana saja, yang penting ikhlas lillah. Yang jelas memang kita mengejar kalaupun membaca hatam. Karena tadi la aqulu alif lam mim harf, bal alif harf, bal lamu harf, wal mimu harf. Aku tidak mengatakan kata Nabi bahwa alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu hurufnya Allah bayar 10 rahmat. Baru baca alif lam mim udah dapat 30 rahmat. Makanya orang ngejar di situ bro. Makanya besok bapak kalau baca Quran bawa kalkulator. Satu huruf kali sekian ayat ya. Tapi yang terbaik adalah bagaimana caranya ngejar tapi jangan sampai terjatuh. Ya, ngebut yang penting nyampe tapi kecelakaan. Ngebut ngejar hatam tapi bacanya salah, itu juga bermasalah gitu. Oh. Tapi kan katanya kalau orang bacanya belum lancar maka dia dapat 2 pahala lagi, Bang. Ya. Pahala semangat ya. Al-mahiru bil Qur'an ma'as safarotil kiramil baror walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fa'ali syakun falahu falahu ajroni. Siapa orang yang baca Quran dengan baik dan benar, ya, ma'as safaratil kiramil baroro, duduknya bersama para malaikat. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u, bacanya terbata-bata karena sebab lidahnya kaku, falahu ajroni, 2 pahala kan gitu. Nah, kan katanya juga antara yang membacakan dan yang mendengarkan pahalanya sama. Ya. Ya kalau gitu kita dengerin Kak CD aja gitu kan. Itu Yang gimana? jelas al ajru biqadril masyaqqah, pahala itu bergantung kepayahan. Semakin payah ibadah ya semakin besar pahalanya. Ya. Mendapatkan rahmat buat yang membaca, yang mendengarkan juga tumpah kepada pembaca. Pasti derajatnya beda. Semuanya dapat rahmat. Pasti kualitas atau kuantitasnya berbeda dengan yang membaca. Iya silakan Bunda. Silakan. Kang Ramlan tolong dibuka. Oh, Rasyan ya. Siapa silakan. Ini? Siapa duluan nih? Silakan Bunda Ida. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, saya akan ada hadis yang mengatakan bahwa salat wanita itu di rumah lebih utama daripada di masjid. Jadi pertanyaan saya adalah mengenai salat tarawih di bulan Ramadan. Apakah salat tarawih di rumah untuk wanita itu lebih baik daripada di masjid? Dengan kata lain, apakah pahala wanita yang sholat di masjid sama dengan pahala pria yang sholat tarawih di masjid? Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Oke. Langsung Kimo. Oke, jadi memang syariatnya kenapa sampai sekarang sholat perempuan tuh afdol di rumah? Karena dulu itu ya tidak urusan ibadah pun, dulu itu memang perempuan tuh di rumah stay gitu. Ya. Ngurus suami, menjaga rumah dan harta suami, melahirkan anak-anak suami. Yang belanja, yang ikhtiar, kasab segala macam itu suami. Perempuan di rumah gitu loh. Ya, sampai pada urusan udah gitu memang tempatnya jauh-jauh kan rumah. Jadi perempuan itu dulu lebih selamat. Lebih selamat di rumah ketimbang keluar. Meskipun disebutkan kalau perempuan tuh safar pakai celananya panjang, komprang supaya tidak tersingkap segala macam. Tapi memang afdal di rumah. Terus apakah sekarang dengan zaman yang berbeda? Dulu orang nggak keluar, dianjurkan perempuan tuh di rumah karena lebih selamat di rumah. Sekarang kan lebih aman nih mungkin. Tapi ada hal lain yang mencekam. Ya, ketemu yang sesamanya ketika mampu berdosa dengan ngomongin segala macam. Belum lagi ternyata fitnah. Ya, ada seseorang yang mungkin minyak wanginya tercium, maka kita tidak akan berubah. Abdullah memang perempuan di rumah. Sekarang bagaimana dengan yang di luar? Ketika perempuan sholat di luar dan ternyata dari keluar sampai ibadah ame baliknya tidak menimbulkan madorot kepada dirinya, tidak ada tambahan buka celah kemudian berdosa. Ya, kadang banyak nih sekarang nih niatnya sholat taraweh ke masjidnya nggak pakai jilbab,
Jadi makanya sebenarnya jangan Ramadan doang, kalau bisa tuh ya hijab semua, Ramadan nggak Ramadan, terawih nggak terawih. Ya, berangkat pakai mukena ditekuk, berangkat sampai masjid baru dipakai. Satu sisi untuk li'i'la kalimatillah, ya untuk syiar menegakkan agama Allah bagus. Tapi sisi lain ada hal yang dia hilang. Jangan sampai dapat jarum kampaknya hilang. Jadi kalau saya jawabannya ngikutin mutlak atau secara mutlaknya daripada syariat, ya perempuan memang afdolnya sholatnya di rumah. Kalau ternyata ada di luar sholat di masjid, kemudian ternyata memang mampu terjaga dia, menjamin dirinya. Meskipun tidak ada yang bisa menjamin secara umum, betul-betul dia ngejaga betul-betul dirinya. Insya Allah Allah juga maha melihat apa yang dilakukan oleh hambanya. Gitu. Dan ini juga jadi pemahaman buat para suami, kalau istrinya mau sholat masjid, kasih wanti-wanti, kamu berangkat rapi pakaiannya. Kemudian di masjid kamu ibadah, nggak boleh ngomongin orang. Itu suami yang ngasih tahu. Gitu. Karena berat sebenarnya ya. Ya. Dulu dan sekarang fitnahnya ada aja. Dulu keselamatan wanita, sekarang keselamatan iman gitu. Jadi jawabannya. Iya. Ini lanjut sebenarnya masih juga. Kalau ini itikaf. Ya. Kalau tadi kan terawih nih. Nah, jawaban untuk yang tadi, Bu Rob, bagaimana itikaf untuk wanita? Saya lebih mengarah seperti di masjid-masjid yang ada di sekitar mana saja. Itu namanya tarbiyah. Untuk pendidikan. Kan banyak sekarang tuh itikaf sana dibimbing sama siapa gitu ustazanya. Saya melihatnya itu tarbiyah. Sebagaimana orang sholat tahajud berjamaah, itu bukan syariat. Bukan membuat bid'ah, bukan. Itu dalam rangka tarbiyah, ya sekali satu malam saja atau di bulan Ramadan saja supaya dia bisa melakukan itikaf juga di bulan yang lain. Nggak jadi masalah. Yang jelas bahwa pemahaman perempuan memang lebih aman di rumah. Kalau dengan itikaf ternyata dia selamat, maka itikaf juga menjadi amalan yang baik buat dia. Oke. Baik, masih pertanyaan langsung yang Bunda Pit sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ini hanya komplimen dengan statement Buya di awal pengajian tadi mengenai rantangan. Sampai saat ini itu di kampung saya di Bukit Tinggi di bulan Ramadan, ini tradisi bukan agama, tapi ada juga manfaatnya untuk silaturahim ini. Sampai saat ini tradisi bagi menantu yang perempuan mengantarkan perbukaan di rantangan yang bertingkat-tingkat itu ke rumah mertua orang tua laki-laki. Nanti berbuka bersama-sama di sana. Jadi ada itu namanya amalnya untuk bersilaturahim. Itu yang rantangan. Hanya itu aja yang saya sampaikan karena agama kadang-kadang menurut daerah dan negara masing-masing diikuti dengan tradisi. Kadang-kadang ada tradisi yang bagus, ada yang tidak. Kalau saya suka dengan tradisi kampung saya ini, karena kita bisa bertemu, berkumpul bersama-sama dengan keluarga besan. Sekian aja. Nah, saya juga ingin bertanya mengenai wanita tarawih di rumah. Itu pahalanya sama bagi wanita bulan Ramadan tarawih di rumah dengan yang di masjid, Ustaz? Oke. Iya, silakan. Kalau komentar yang pertama kan hanya mengomentari ya, Bunda Pit. Iya, Tradisi itu memang komplimen aja. yang sebenarnya memperkuat gitu. Iya. Ya kan? Dan itulah hebatnya. Pakai rantang, pakai kresek. Di Arab nggak ada, Pak. Pakai besek, susah nyari daun. Sono bener. Iya, rantang, besek atau apapun sebenarnya lebih mengarah pada simbol. Karena Indonesia ini ada 700 suku, ada 700 simbol minimal. Iya. Yang utamanya adalah bagaimana mengajarkan kepada anak cucu keluarga itu supaya datang kepada orang tua meminta maaf. Nah, karena itu. nanti di bulan Ramadan mereka masing-masing sudah bercinta dengan Allah. Dan itu bagus. Kalau tidak dilaksanakan, ya biasanya timbul keanehan. Sebagaimana kaidah dalam usul fikih, kaidah usul fikihnya, al adatu muhakama faman tarokal adawah. Terkadang adat jadi hukum, tidak dilaksanakan, timbullah masalah. Nah, yang seperti ini adat yang baik insya Allah. Ya, karena secara apa ya, pendekatan sosiologis dan antropologis juga, ya ini budaya ini memang sebenarnya adalah sesuatu yang sudah mengakar.
Ya, dan budaya tersebut ini kan sebenarnya bukan hanya sekedar sesuatu yang tampak, Pak. Tapi budaya ini adalah sebagai bangunan dari sebuah tatanan kehidupan sosial. Ya kayak seorang anak misalkan, gampang deh, ngelihat orang tuanya masak, kemudian menyusun makanan dalam rantang, maka dia akan nanya tuh, awalnya ini buat apa, mah? Nah, ketika muncul pertanyaan itu, makanya kan mamanya akan menjawab, oh ini, kayaknya sih emaknya jawabnya santai aja, nggak berpikir bahwa itu adalah sebuah proses transfer of knowledge gitu. Tapi sebenarnya ini adalah sedang transfer of knowledge, transfer of culture. Jadi proses pembiasaan yang di dalamnya itu ternyata ada nilai-nilai sosial dan nilai kerabatan. Nah, inilah yang sebenarnya bisa dilakukan, bisa disampaikan dengan langsung melakukan, Pak. Bukan sekedar nyuruh, kamu bikin ini, enggak, tapi lihat begitu maka itu adalah perlakuan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi, Bunda Pit tadi nanya apa kedua ya? Hah? Ada pertanyaan kedua. Pahala bagi wanita di sembahyang tarawih di rumah dengan di masjid, apa sama pahalanya? Iya, ya al-ajru bi qadri masyaqqah, al-ajru bi qadri ta'ab, pahala bergantung kepayahan, pahala bergantung kepada nilai kesulitan beribadah. Ya, mana ternyata di rumah itu lebih apik, ya maka di rumah itu pahalanya besar. Kalau untuk perempuan tuh berjamaah itu tidak ada hal yang dibahas, karena bahkan keluar pun kalau sekiranya memang bermasalah, ya lebih bahaya daripada sholat. Lebih baik di rumah, ya ditinggalkan. Kalau ternyata bisa menjamin di luar nih aman, di masjid aman, temani oleh pokoknya semuanya memang fokus ibadah. Tapi saya bukan berburuk sangka ya, banyak resiko sebenarnya. Sekarang kan sudah bertahun-tahun orang sholat tarawih mau perempuan juga di masjid juga. Padahal syariatnya cuma di Indonesia ini yang rame. Di luar tuh sebenarnya nggak ada. Di Indonesia, karena Indonesia berbeda. Cara mendidik seperti orang tua kepada anak aja di Indonesia berbeda. Contoh, dalam syariat sebenarnya anak laki-laki kalau sudah balik itu tanggung jawab sendiri. Anak perempuan sampai dinikahi oleh laki-laki. Tapi Indonesia mau laki perempuan sekolah kuliah selesaikan, nikah dimodalin. Bakal setelah nikah juga dikasih modal juga sama orang tuanya. Ketika nggak dikasih sama orang tuanya, anak laki masih bisa berani jahat pada orang tua. Padahal dalam Islam udah selesai guru kewajiban kalau laki. Gitu. Tapi karena rahmatnya orang Indonesia, ya rahmatnya orang Indonesia, terus ya. Jadi adat yang akhirnya menjadi syariat mungkin ya, ketika dilaksanakan seolah-olah dia berdosa. Maka kembalikan kepada awal daripada hukum asal, al aslu baqa'u makana ala makana. Asalnya sesuatu maka kembali asal. Ya, memang afdolnya kalau nggak berisiko perempuan tuh di rumah. Oke. Baik, ini kita lanjutkan pertanyaan. Ini saya urut lagi ya. Cuma gini tadi, sholat di rumah ternyata dia kerja. Ya, ini dalil ini susah. Maksudnya kerja? Ya, kerja dari pagi sampai sore. Ya. Sekarang nanya sholat suruh di rumah. Ternyata sholat di rumah dan dia tidak di rumah. Memang kerja juga dari pagi sampai sore. Itu kan sebenarnya resikonya besar. Oh, begitu maksudnya. Jadi susah ngejawab. Bentar Ustaz. Bentar Ustaz. Kalau mau di rumah semuanya. Iyalah pasti kalau udah kerja, ya sholat di tempat kerja, masa balik dulu ke rumah. Maksudnya memang. Sebentar Ustaz, ini udah menenangkan pikiran saya mengenai pahala di rumah dan di masjid. Karena saya tinggal di Florida, setiap Ramadan, teman-teman saya di Indonesia selalu bilang, mengingatkan, ke masjid lah, jangan di rumah aja. Karena di saya keselamatan, masjid yang terdekat dari rumah saya 45 menit melalui highway, itu truk-truk banyak kecelakaan. Saya tidak begitu merasa safe ya, jadi kebanyakan sembahyang di rumah. Nah, dengan jawaban ini saya berterima kasih karena saya tidak tidak khawatir, saya udah 100% yakin, jadi saya akan menikmati tarawih di rumah saya. Terima kasih Ustaz. Florida ya. Ya, Bunda kata 45 menit dari rumah. Meskipun cuma 100 meter pun memang abdolnya perempuan di rumah gitu kan. Iya. Apalagi musim hurricane, hujan, petir. Jadi saya lebih senang, lebih kusuk kalau di rumah saja. Ya, baik, mantap. Sudah mantap ya Bunda Pit ya. Terima kasih.
Luar biasa, luar biasa Pak. Saya siap-siap untuk memasuki Ramadan dan Tarawih. Iya, insyaallah nih. Orang-orang saudara-saudara kita di luar itu luar biasa loh. Mau ke masjid ini 40 menit Pak. Ya kan, kalau kita mau jalan 45 menit udah selesai di sananya, udah mulai. Inilah perjuangan ya, Masya Allah. Baik, ini dari mana tadi tuh? Ini yang khataman dari Ibu Tuti ya? Bukan, yang bawahnya. Tadi yang nanya ini nih. Lailatul Qadar, ini dulu nih. Assalamualaikum Ustadz, mohon pencerahannya apakah ada tanda-tanda untuk diri kita masing-masing indahnya malam Lailatul Qadar? Ya, Imam Al-Ghazali, beliau itu imam yang alim dan soleh ya. Jadi beliau hafal hadis saja lebih banyak daripada 4 mazhab. Ya, Imam Malik sejutaan, Imam Syafi'i sejutaan, Imam Ahmad bin Hambal tuh sejuta hadis. Bahkan pada masa itu dikenal dengan hufadzud dunia, manusia paling banyak hafalan hadis. Nah, Imam Al-Ghazali itu kan jauh dari imam mazhab ini. Tapi beliau tuh hafal 1.500.000 hadis. Kemudian 200 kali bertemu dengan baginda Rasulullah dalam mimpinya. 200 kali Pak. Maka beliau tuh punya hitung-hitungan. Jadi kalau misalnya malam awal terawihnya hari Selasa, maka malam Qadarnya itu kurang lebih tanggal sekian ada itunya. Saya lupa tuh nge-share, nanti ada di catatan itu. Insya Allah nanti di-share lah ya. Jadi tanda-tandanya banyak ya, yang jelas dalam hadis itu disebutkan hanya ciri-ciri seperti keheningan, kemudian tidak adanya angin. Jadi kalau sepoi-sepoi masih ada angin, ya benar-benar hening gitu kan. Ya. Saya tidak akan menampakkan bagaimana tanda-tanda Lailatul Qadar, tetapi orang mendapatkan qadar di malam itu seperti orang yang dia mendapatkan haji mabrur. Ya, haji mabrur itu apa sih? Apa yang ibadahnya dia sa'inya lancar? Bukan. Haji mabrur itu orang yang ketika pulang haji semuanya ibadahnya, dirinya, akhlaknya makin baik. Sepulang haji makin baik, itu haji mabrur. Nah, di antara tanda orang yang mendapatkan malam qadar adalah ketika dia selesai mendapatkan itu dibetot hidayah taufik itu dalam 1 hari besok itu sudah berbeda sudah. Gitu. Soleh mendadak mungkin. Mungkin kita situasi lingkungannya juga akan dibuat oleh Allah tuh menerima perbedaannya. Rizkinya berbeda, ibadahnya berbeda. Dan kita sampai sekarang masih mengejar itu. Gitu loh. Masya Allah. Ya. Tanda-tandanya dalam hadis banyak sekali. Ya, saya karena memang fokus kepada bagaimana menyambut sehingga tadi harusnya di-share. Saya udah catat, tinggal share doang. Ya, baik. Insya Allah. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, ini dari Pak Hendiawan. Bang Awan. Saya mau nanya sebenarnya untuk mengakhirkan sahur itu kapan waktunya? Apa pas azan atau sebelum azan? Mengakhirkan sahur. Oke. Jadi imsak itu sebenarnya warning. Ya, imsak mulai nahan. Bukan berarti mutlak berhenti. Kalau kita misalnya lagi makan sahur, diakhirkan karena sunnah kan. Lagi makan imsak. Ya, masih setengah piring, habisin. Ya, habisin. Ternyata azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan lihat yang di piring, yang di mulut aja masih ada sisa, keluarin. Yang udah lewat tenggorokan telan, yang masih di luar keluarin. Oh, ya, Pak boleh minum nggak kan seret tuh? Ya udah risiko. Resiko. Ya, nanti kalau minum kan tanggung nih setengah piring lagi nih, habis selesai masalah. Jadi kalau udah bunyi apa? Imsak habisin. Segera agak cepat gitu. Nanti kalau sudah Allahu Akbar langsung keluarkannya nih mulut. Karena batas kita itu namanya di zalqiyah. Kumur-kumur kali ya. Pangkalnya sini. Yang di dalam telan, yang keluar kumur-kumur semua gitu. Belum minum, risiko sudah. Ya. Makanya kalau bisa diakhirkan tapi nakar. Udah diakhirkan makanya 3 piring. Ya. Enggak kejar. Ya, maka saya kasih tahu bahwa Bapak ya, kenapa ditakhir? Nabi nyuruh ditakhir. Karena zaman Rasul makannya nggak ada yang banyak. Kalau bapak-bapak makannya banyak, sadar
Makanya jangan di akhir banget. Prepare dari jam 1:30 kalau perlu. Apalagi pakai yang ngerokok duluan ya. Iya. Makanya 10 menit ngerokoknya yang 3 jam. Ya, diakhirkan tuh bukan berarti memang mepet banget. Maksudnya betul-betul memang takarannya bapak-bapak. Bapak-bapak makan, saya leher kecil Ustadz. Tenggorokan juga sempit. Ya 1/2 jam lah sebelum itu. Kalau kita yang bapak-bapak sekali telan kayak orang India itu kan wok begitu kan. Ya orang kali makan setelah itu ya 10 menit lah, sedangnya 10 menit. Yang jelas kalau imsak lanjut, syukur-syukur sebelum azan udah selesai. Kan sekarang ada jadwal tuh, ya kan atur ya udah puasa tuh atur. Jangan sampai hanya gara-gara telat 1 suap dipaksakan 1 hari ibadah rusak di hari. Terutama untuk Kapten Erwin ya, karena kan sering bepergian. Ingat loh beda antara waktu Indonesia Barat sama Tengah sama Timur. Oh, dia yang tahu lah. Pokoknya hebat untuk Kapten. Jangan salah bawa datanya. Ya. Baik, ini masih ada pertanyaan lagi. Bagaimana dengan tarawih dan tahajud? Mana yang lebih utama dilakukan? Tarawih tanpa tahajud, tahajud tanpa tarawih? Ya, tahajud itu ya untuk derajat hidup. Jadi kalau kita pengen punya derajat, martabat, udah tahajud. Beda dengan di bulan Ramadan, yang tarawih itu sampai dikasih gelar Qiyamul Ramadan. Kalau tahajud Qiyamul Lail. Ya, bangun di malam sepertiga yang terakhir. Karena malam itu dibagi 3 kan, dari jam 6 sampai jam 10, sepertiga pertama, 10 sampai jam 2, sepertiga kedua. Kemudian jam 2 sampai selesai menjelang fajar itu sepertiga malam yang ketiga. Nah, Qiyamul Lail itu tahajud. Ramadan, Qiyamul Ramadan. Jangan hanya masuk Ramadan, Qiyamul Ramadannya didirikan, Qiyamul Lail enggak. Kalau udah biasa Qiyamul Lail, maka bukan diganti tapi ditambahin gitu. Jadi Qiyamul Ramadan tarawih. Bahkan disebutkan Ramadan itu tegak berdiri ibarat istana yang besar. Kalau ada tiangnya, nah tiangnya itu adalah tarawih. Jadi kalau orang misalnya puasa nggak tarawih, aneh. Yang aneh lagi, tarawih nggak puasa. Ada lagi yang paling aneh di dunia, kagak tarawih, kagak puasa, hidup lagi. Tapi lebaran. Tapi ikut lebaran. Gitu. Nah, Kimo, ini kan namanya sholat tarawih itu kan sholat santai. Ya. Boleh nggak dicicil? Ya boleh. Misalkan kita dua dulu deh, ntar nambah lagi 2 jam lagi, 2 lagi. Ya, pertanyaannya, ada apa dengan dirimu? Itu aki-aki boleh, gitu kan? Kalau kita kan masih gagah, itu kira-kira pertanyaan siapa itu? Ya. Jadi kalau kita namanya tarawih, diambil kata rohah, sholat santai, sholat istirahat. Ya. Makanya di sana itu sholatnya mereka jam 12 kadang kan? Ya, kalau di haram ya, jam berapa mulainya? Apa langsung? Langsung Kan? Langsung. Tapi selesainya maksudnya tengah malam. Iya. Karena santai. Kecuali di negara Konoha ini. Ya, negeri Indonesia ini. Ya, makanya di sini kita nih ngejar malam qadar. Gimana caranya Pak? Karena apa? Seolah mendapatkan 83 tahun kita beribadah. Yeah. Umur kita belum tentu sampai 83. Kalaupun umur kita sampai 83 tahun belum tentu selamanya itu ibadah. Pernah nggak 83 tahun? Oh bayangin, 83 tahun seperti ibadah. Ya. Kita jangan ke 83, orang salat tarawih aja masih nyari kecepatan imam yang 400 km per jam. Makanya ada tarling, tarawih keliling. Mana bang? Oh no, musola Nur Iman. Loh biasanya ada jihad, lama imam yang kongkong, pindah dia. Lalu pindah kemana? Pindah yang di sebelah kali, pinggir kali. Kok ke situ? Cepat sholatnya, soalnya mau rubuh kan gitu. Ya kita tarawih rohah istirahat. Tapi kalau dicicil dalam rangka supaya memang setiap rakaatnya tuh, ya Allah Maha tahu. Ya kita sholat mau santai. Ya, kita ini kalau sholatnya lama, ya otomatis kita tidak mencintai. Ya makanya di mana-mana cepat. Nah makanya saya suka keliling kan sholat. Gimana caranya tajwid nggak rusak. Tapi kalau maunya orang satu nafas. Ya tapi jangan sampai ngerusak, jangan sampai belain satu nafas, belain jamaah, ya kemudian akhirnya hilang semua pahala gara-gara Qurannya rusak. Iya. Nah kalau ada sholat nih kita terlambat, ya kan sholat isya belum, tapi kemudian imamnya sudah tarawih, mana yang didahulukan? Bukan katanya harus wajib dulu,
Ya kan tarawih itu kan sholat santai dan sholatnya setelah isya bukan setelah maghrib. Iya. Otomatis harus isya dulu. Oh berarti kita ketinggalan dong. Iya nggak apa-apa, salah sendiri. Maksudnya kalau mau itu ya udah. Makanya sekarang kan banyak nih orang, kalau dulu kan kita kalau buka puasa langsung sepiring 2 piring. Sekarang kita udah mulai berumur, kadang ngambil lontong doang 8, ya roti. Bakwanya 4, kemudian sholat isya, terawih baru makan kan? Iya, jadi artinya jangan kenyang, berarti bisa dong terawih tepat waktu. Makanya 5 menit sebelum isya biasanya kita udah siap. Dan ingat bahwa sholat terawih itu adalah tiangnya bulan Ramadan. Kalau mau tegak Ramadannya pada diri kita, pasti terawihnya. Perkara 11, 2, 3, udah ajar masalah. Semuanya insya Allah bagus, betul nggak? Iya, tapi pahala berbeda dong. Masa yang 11 mau pahala sama yang 2, 3 kan gitu. Oke, kemudian ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya donor, kalau donor itu kan darah mengeluarkan, kemudian nyuntik itu memasukkan cairan ke dalam tubuh di dalam bulan puasa, apakah itu termasuk hal yang atau gimana lah, batal atau enggak gitu? Boleh nggak sih sebenarnya? Ya. Jadi hijamah saja boleh di bulan Ramadan tuh. Bekam gitu loh untuk mengeluarkan darah. Yang tidak boleh itu memasukkan. Memasukkan pun ada cara, syarat. Seperti contoh, kalau obat yang dimasukkan itu, ya obat itu dimasukkan dalam rangka untuk supaya karena ada penyakit atau illah, maka boleh suntikan. Tapi kalau misalnya vitamin C, kayak multivitamin segala macam, nggak ada kepentingan ya, yang sekiranya tanpa begitu pun kita tetap sehat. Sebisa mungkin lah. Kita nonton lah film India tuh zaman Amitabh Bachchan tahun 80-an. Dia puasa ketembak ceritanya. Boleh dong, film bagus saya kasih contoh. Kita semua penggemar India. Oh, dia puasa ditembak. Dikasih minum nggak mau karena puasa. Pas nggak lama azan, wah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azannya di sana. Nggak lama terus dia akhirnya baru ambil air, setelah itu dia mati. Itu sebenarnya action yang sederhana. Lihat, sebegitunya. Mau mati. Kalau nggak minum dia mati. Tapi dia nggak mau minum karena apalagi puasa. Dia tahan, ada saim, dia puasa. Nggak lama Allahu Akbar azan. Ya, nggak lama terus dikasih air. Insyaallah. Habis itu mati. Sepertinya film, di situ ada sebuah pesan. Betapa orang tuh sampai sedemikian rupa menjaga puasa. Ya, dia berpikir, saya bisa mengganti di hari lain. Tapi pasti pahalanya nggak sama dong. Bapak kan bisa tuh. Nah kita ini memang kalau udah berjalan di atas 81 kilo, sitina farsakhon, kita boleh jama, boleh kosor, boleh jama kosor, ya disingkatannya jeko, boleh batalan puasa dan boleh mengganti di hari yang lain. Ya ayamin ukhor, tapi jangan pernah merasa sama pahalanya berbeda. Yang mahal tuh derajatnya. Lagi juga lebih berat Kimo, kalau puasa kan bareng-bareng bulan Ramadan. Iya. Kalau ngeganti itu kan sendiri-sendiri. Iya. Kalau sendiri-sendiri oke lah, dia bisa cari cara, temenin gue dong, gue bayar nih. Bisa, tapi tetap aja pahalanya gak akan sama. Yang indah itu berbeda. Sebagaimana hadis Nabi, Lisso'imi farhatani, bagi orang puasa itu 2 kebahagiaan. Farhatun endal iftar, bahagia ketika buka puasa. Buka puasa itu bahagia Pak. Meskipun gelap mata, apa jadi beli? Giliran baru makan kolak sama lontong 1, selesai. Gitu kan. Tapi kebahagiaan, apa sih makan kebahagiaan? Bahagia betul. Ya. Yang kita rindukan di bulan Ramadan itu seluruh dunia adalah beduk maghrib. Loh, bukan itu kan kenikmatan orang berpuasa saat berbuka dan nanti berjumpa dengan Allah. Iya, yang kedua indalika irabbi, ketika ketemu Allah. Bagaimana bisa ketemu Allah kalau dia nggak bisa puasa? Karena puasa itu, orang puasa mulutnya itu lebih wangi dari minyak misik di hadapan Allah ya, catat. Maka jangan karena sebab takut dianggap tidak enak di hadapan manusia sampai akhirnya menghilangkan derajat wangi di hadapan Allah. Kalau di hadapan kita bau Pak, bau. Ya, apalagi misalnya sahurnya jengkol, bah. Iya, RW.
Udah gitu jam 3:30, siangnya tidur. Jam 5 mangap, nguap, bau naga. Iya. Luar biasa. Tapi di hadapan Allah minyak misik lebih wangi dari minyak misik. Makanya Allah sediakan khusus buat orang yang puasa tuh surganya Royan. Surga Royan. Khusus buat orang puasa, ahli puasa. Ya. Masing-masing ada ini ya, pintu-pintunya ya. Ada pintu-pintunya. Nah kita ini sebulan puasa. Bayangkan zaman Nabi Ibrahim, setengah tahun puasa, setengah tahun enggak. Insyaallah. Nabi Daud, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Gitu. Kita ini Ramadan aja. Kalaupun sunnah Senin Kamis. Ya. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Nggak lama-lama, cuma sebulan doang. Udah kenyang kok kita 11 bulan yang lain. Dan ini saya sampaikan juga, ya Allah kapan nih kita bisa lebih hebat, lebih nikmat lagi. Bahkan kita yang terindah adalah pas lagi puasa dan puasanya benar, wafat. Aduh. Lagi puasa Pak, wafat. Ini bukan ngikutin kisahnya Amitabh Bachchan ya. Lagi puasa, wafat, sholatnya nggak ada utang. Aduh. Insyaallah. Jadi dari masing-masing ibadah tuh Allah ada membuat pintu ya. Mana pintu surganya agak sepi, Kimo? Ya. Surga itu terang. Oh. Neraka itu gelap. Apa itu filosofinya? Karena sedikit yang masuk surga itu. Kenapa gelap neraka itu? Karena banyak juga. As-sabiqunal awwalu. Insyaallah. Bagaimana caranya kita? Ya ini masih ada lagi. Ini masih dari ini lagi ya. Ini soal sosmed nih, Bu Titi. Kira-kira melihat, membaca, mengamati sosmed itu gimana? Karena banyak macam berita gosip. Nah, kalau makanan nggak apa-apa kali ya? Ya, ya saya ini assalamualaikum Ustadz, hukum donor darah, pokoknya Tadi udah kan selesai udah, ya ketika udah. berpuasa. Kedua main sosmed, berpilih lah, jangankan di Ramadan, di luar Ramadan juga memang kita harus milih, apalagi Ramadan. Nah saya sampaikan kepada bapak-bapak yang suka ngajak orang di ibadah puasa, itu di Ramadan kita hati-hati, sedikit saja karena iman sama syirik itu sama tipisnya dengan ikhlas dan riya. Lebih tipis dari kulit bawang. Lebih tipis dari kulit bawang. Contoh, nih saya nyumbang masjid, saya pernah sampaikan kapan tuh ya. Nyumbang, Pak ditulis nggak Pak buat laporan? Nggak usah, tulis saja hamba Allah. Dia dibacalah sama petugas. Sumbangan 2 juta dari Bapak Anu. 2,5 juta dari Bapak Anu. Ya, disebutin nama-nama itu sama petugasnya. Sumbangan 1 juta, 2 juta dari hamba Allah. Gitu kan. Kemudian yang nyumbang itu, dia ngomong dalam hati. Yang gak disebutin nama cuma saya doang tuh. Itu pun ria. Padahal gak ada orang yang tahu. Bagaimana dengan sosial media? Alhamdulillah udah juz yang ke-19. Hati-hati, awas, as-saumuli. Puasa dan apa yang di Ramadan untuk aku. Masa saya sampaikan ya, kalau sudah puasa, kalau sudah tahajud itu sembunyikan dari manusia sesuai dengan filosofinya. Annahu qaim wan nasu niyam. Dia terbangun saat manusia tertidur karena dia cukup hanya ingin dilihat oleh Allah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau nge-share yuk ngajak sholat tahajud, ngajaknya sore. Jangan pas tahajudnya. Gitu loh. Karena tipis tadi loh. Bapak-bapak yuk ntar malam yuk bangun 2:30. Selesai loh. Bangun 2:30. Set dia sharing. WhatsApp ya, browsing apa, di share semua itu tipis. Ini gak ada yang jawab, jangan-jangan tahajud saya doang nih yang nge-share. Habis itu Pak. Kalau mau nge-share sore 2:30 cukup bercinta dengan Allah. Termasuk ketika kita ya mau apalah ya, termasuk sekarang kalau masalah posting makanan segala macam mungkin nggak ada kesalahan syariat, tapi minimal kita penyakit ain. Yang kedua mungkin lebih mengarah kepada adab, karena sekarang ini banyak orang nggak ketemu nasi, di share buka puasa 1 meja lebar luar biasa. Ya alhamdulillah sekarang kita ada di restoran ini, ya, ada orang miskin yang mungkin dia nggak punya handphone tapi ngelihat temennya punya handphone, ngelihat share itu sangat menyakitkan itu. Maka bulan puasa ini cukup yakfi, enough, ayo
back to Allah and Rasulullah, balik pada Allah, ya jangan sampai habis. Karena makna sabar sendiri itu ketika dia bersabar, dia hanya menyembunyikan kepahitan hidup di hadapan Allah. Bahkan disebut orang itu bersyukur pun dia wama binikmati rabbika fahadis. Adapun dengan nikmat Allah dia berbagi. Maksudnya apa? Kalau dia punya kabar gembira, ceritakanlah. Tapi kalau dia punya rezeki, punya duit, jangan ceritanya doang, bagi gitu loh. Nah gambar itu kan gak bisa. Cuma diceritakan doang, gak nyampe. Gua semalam alhamdulillah beli 100 juta. Hah? Keren loh, duitnya mana? Udah gak ada, habis, gondok kita Pak. Kasih dulu, weh dapat rezeki, alhamdulillah setelah ada rezeki, itu namanya adil. Wa amma binikmati rabbika fahadis, kalau cerita berkabarlah, kalau rezeki berbagilah, mau makanan berbagilah. Maka sosial media ini yang bagus memang ya share aja lah urusan ngajak ibadah dengan ilmu, tapi jangan lupa kuatkan hatinya. Emang dikira kalau dakwah tuh semua orang emang punya keinginan untuk menyebarkan dan punya kewajiban, tapi tolong dikuatkan lagi imannya, niatnya, keikhlasannya. Karena sedikit saja keikhlasan itu yang terakhir. Dakwah sampaikan, tapi di hati ingin dipuji, selesai sudah. Allah alam. Sedikit ingin berbagi ya Pak ya. Kemarin saya ketemu dengan ngobrol sama Opik Tomboati. Dia itu baru menolak tawaran dari sebuah aplikasi. Aplikasi itu berisi yang saweran, nggak usah saya sebut ya. Ya, dia diminta sebenarnya cuman ini doang gitu loh. Kayak lagu Ramadan ya kan, bersama ini. Opik bersama aplikasi itu. 250 juta tuh kontraknya. Ditolak tuh Kimo. Nah ini juga memang sekarang tuh luar biasa ya. Banyak aplikasi atau apa ingin membranding dirinya seolah-olah itu di Ramadan pun menjadi soleh. Saya nggak ngerti saweran yang soleh itu gimana ceritanya. Mungkin sehabis taraweh kali ya. Nah ini ditolak gitu. Nah jadi ini menggambarkan bahwa yang namanya kebaikan dengan ketidakbaikan itu menjadi satu. Nah mungkin kalau saya bilang gini, kalau Waopik datang ke sana diminta untuk barangkali menghibur, berceramah, itu nggak apa-apa dong. Tapi kalau untuk membranding produknya itu, nah ini memang akhirnya ditolak. Dan ini sebenarnya banyak loh sekarang. Kimo ditawarin nggak? Belum ya? Iya di salah satu aplikasi mungkin nanti kan tawarin tuh. Suruh ngisi tausiah. Terus? Iya di aplikasi yang banyak sawerannya, tahu nggak Pak? Seperti itu apa maksudnya di orang ngirim? Bukan, gambar gitu deh. Oke nih kasih bintang. Oke yang ini siapa lagi ya? Begitu loh. Saya sih katanya begitu. Ya itu kan usaha mereka yang supaya mungkin tanpa puasa, tanpa di Ramadan pun mereka akan melakukan itu. Sekarang mereka mengambil momen puasa. Tinggal bagaimana kebutuhan kita serta keilmiahan daripada ilmu kita memahami itu. Sementara kita punya hajat sendiri, sedang perbaikan bagaimana sih puasa selama ini sudah baik bro. Nah maka punya cita-cita ke depan bahwa puasa kita harus lebih baik. Yang dari puasa menjadi khos, yang dari khos menjadi khosil khos, itu kan PR gitu loh. Ya, tinggal kebutuhannya beliau, kebutuhan kita bagaimana. Yang jelas kita semua saling memacu bagaimana caranya supaya bisa puasa ini puasa yang terbaik dalam hidup kita. Ini ada yang tadi pertanyaan tentang apa nih yang anak berkebutuhan khusus nih. Oh belum. Mohon pencerahan Ustaz, saya mau tanya baru tarawih di rumah gimana hukumnya. Tadi sudah ya. Terus ini apa sama palanya gantian sama ibu kalau saya sholat di masjid karena saya punya anak berkebutuhan khusus yang nggak bisa ditinggalkan. Ya saran ya, apalagi tidak ada anak pun memang afdolnya di rumah. Ya apalagi ada ilah atau darurat ya lebih afdol di rumah supaya bisa sama-sama menjaga anak yang spesial. Nah ini penting juga nih. Ustadz tolong jelaskan dong syarat puasa Ramadan dan hukumnya puasa ya tapi belum mandi junub gara-gara kesiangan. Ini di sini nggak kelihatan di mana sih dia? Bukan tulisannya bukan mandi junub. Kenapa Anda pikirannya demikian? Syarat puasa kan cuma 3 ya. Islam akil balik. Kalau puasa, kalau anak-anak puasa, anak kita umur 5 tahun puasa Pak.
Ya, pahalanya itu buat bapaknya. Jadi anak umur 5 tahun, sholat, puasa, zikir, pokoknya amalan baik aja. Itu pahalanya buat bapak ibunya. Ya. Buat kedua orang tuanya. Nanti ketika dia balik gitu loh, baru pahala yang tadi itu tanpa harus dikurangi pahala orang tuanya diserahkan kepada anaknya. Gitu loh. Ya. Jadi syaratnya Islam, akil, balik. Ada orang di luar Islam puasa sampai ngebul juga. Ya, kalau dia nggak bersyahadat nggak bisa. Kayak orang ikut kuliah tapi nggak pernah daftar. Apa dia terus dapat wisuda? Enggak juga, gitu ya. Kemudian hukumnya puasa belum mandi junub. Ya, kita tahu lah orang yang tidak mandi junub itu kan dijauhi oleh malaikat rahmat. Ya. Tapi pernah terjadi pada Siti Aisyah yang dia terlambat mandi junub, kemudian dia baru mandi junub di pagi hari, maka selesaikan. Ya, berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa wajib itu kita ternyata kesiangan lah, namanya kesiangan. Ya, kemudian baru mandi di jam 8, maka mandilah mandi junub. Ya. Insya Allah selama dia tidak makan. Kesiangan juga pasti. Kenapa dia? Ya nggak bagaimana mau sholat subuh orang dia junub. Gitu. Iya mungkin habis gitu. Gitu tuh apa ya? Coba digambar. Terus sahur nih, ketiduran. Ya. Nah sholat subuhnya juga jadi agak terlambat. Iya, kalau junub kesiangan ya pas junub kesiangan. Junub kesiangan gimana ya kan? Sholat kesiangan, pokoknya yang jelas kalau puasa wajib, gara-gara junub error semua ini otak nih. Ya kalau puasa Ramadan maka mandi junub segerakan. Belum mandi junub, ya sudah mandi sudah. Gitu loh. Bahkan ketika lupa saja sholat gitu, lupa makan nih, teruskan puasanya. Beda dengan sholat sunnah. Ya, mandi junub, ya gue belum ini, ya sudah nggak usah puasa orang masih junub. Kemudian boleh puasa sunnah nggak? Ya syaratnya belum makan apa-apa. Ketika puasa sunnah kemudian ternyata makan batal, ya sudah batal sudah. Berbeda derajatnya dengan puasa wajib. Lagi puasa sunnah, yang penting belum makan, belum minum apapun, udahlah puasa deh. Niatnya tengah hari boleh. Kalau puasa nggak bisa. Puasa harus niatnya sebelum imsak, sebelum fajar. Niat Pak, saya niat berpuasa. Ya bulan Ramadan kan, makanya diajarin sama imam. Bismillahirrahmanirrahim, ya kan, nawaitu sauma godin. Itu lafadz Pak. Ya, yang bagus Bapak niat ketika pas selesai sahur. Makanya gimana mau ditakhirkan? Ya kalau dia nggak sholat raweh, kemudian juga sahur terlambat, kapan pasang niat? Coba kita perhatikan. Memang ada orang niat untuk 1 bulan, tapi tetap barangkali itu mengganti, ada yang lupa. Yang terbaik adalah tetap dia setiap mau fajar dia harus niat Pak. Ya Allah, hari ini aku puasa, sudah sahur, bentar lagi imsak, bentar lagi azan. Ya aku berpuasa karena engkau di bulan Ramadan hari ini. Ya atau kalau misalnya malam esok hari takut lupa segala macam gitu. Insya Allah itu kuat itu. Ya. Baik. Nih Kimo, kan kalau mandi wudhu itu masih ada sisa air di mulut ya. Nah ini gimana caranya untuk kadang-kala masih berasa gitu. Makanya kenapa kemudian ketika wudhu kan jadi seger tuh. Mungkin salah satunya karena kan nggak mungkin kita hair dryer juga mulut supaya kering kan. Di steam. Makanya afdolnya kalau kita sikat gigi lah, siwak lah. Kalau sekarang sudah ada odol, siwaknya itu pagi aja. Siwak tuh pagi aja. Sikat gigi pagi aja. Ya pagi aja. Kalau sudah mulai sebelum matahari condong ke bawah, ke barat, ya, maka udah jangan bersikat gigi, makruh Pak. Apalagi ngerasain seger nih kayaknya sikat gigi, gitu. Kalau wudhu kan juga ada sisa-sisa air gitu, nggak apa-apa ya? Iya kan, mau ngapain itu tadi? Ya puasa itu sayang sekali, makanya disebut as-saumul itu karena nggak ada yang ngawasin. Kita nggak tahu kok wudhu masuknya 3 keluarnya 1. Iya, waktu kita kecil iyalah. Iya, segede gini rugi gak kira-kira? Iya, artinya kumur-kumur aja. Ya. Ini saya ngomongin junub masih ingat nih. Ini saya sampaikan bahwa kalau mandi itu jangan sabun, sampo itu nyampur ke badan sebelum semua badan kesiram.
Tidak boleh karena sampo bersihnya. Jadi kalau mandi, saya ulang lagi nih, junub ingin ingat nih, karena setiap kita melakukan mandi itu. Siram dulu semua lubang-lubang, tahlil asobi, lubang hidung, lubang telinga, semua sela-sela, tahlil asobi di kaki, semua kesiram sudah beres. Ya rambut apa segala macam, baru sabunan. Kita ini baru siram sebentar langsung sabunan. Ya, maka bisa jadi bersihnya karena sabun, bukan karena ya air, gitu loh. Apalagi selesai mandi junub masih ada sabun di kuping, pasti nggak sah itu. Ini masih perkara sepele. Jadi kalau mandi junub itu siram semua air, karena syaratnya tohir mutohir, suci mensucikan. Kalau sampo suci nggak mensucikan, air yang diminta. Suci semua. Ini saya ingatkan yang buat masih mandi junub, yang udah lama nggak mandi junub, sabar. Aduh, Masya Allah. Baik, kayaknya kita udah malam banget nih, seru ya. Udah hampir jam 10. Ya sepertinya kita harus mengakhiri. Oh ini tadi kesian. Ayo Pak RW, apa? Haramullahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang bergembira datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya dari api neraka. Tadi rekamannya udah masuk tuh Ustaz. Terus? Jadi itu hadisnya lemah apa hadis hasan tuh Ustaz. Kadang-kadang orang itu hadisnya lemah tuh. Nah ini kadang-kadang kan ini hanya buat motivasi. Nah bagaimana menurut pandang Ustaz? Kalau dulu aneh sih masih kecil ingetnya itu. Ya. Pak RW nanya bagaimana kedudukan man fariha. Ini sahih dan mutawatir. Bahkan banyak sahabat ya. Kalau sudah mutawatir itu berarti Nabi ngomong, kemudian yang mendengarkan tuh banyak, turunnya bareng-bareng. Kalau ghairu mutawatir itu satu dengar tapi kuat. Gitu. Ya, kalau sahih itu kedudukannya, perawinya itu thiqah tuh orangnya soleh dari atas sampai ke bawah. Gitu. Kalau hadis dhaif ada satu perawi yang melakukan kesalahan tapi dia bertobat. Kalau hadis maudhu itu ada satu perawinya itu cacat, dia pernah berbohong, itu cacat tuh. Gitu loh. Tapi kalau orang NU tuh mau maudhu, dhaif, kalau sudah fadilah sholat, fadilah sedekah dipakai. Ya, segala macam amalan pakai. Nah sekarang kembali man fariha bidukhul itu sahih sudah, mutawatir sudah. Ya, tinggal pengamalannya yang salah. Puasa dia bahagia senang menambahkan. Pas kira puasa nggak puasa. Lu kamu puasa, saya mah senang doang. Puasa kagak, gitu kan? Gaungnya doang. Dan ini banyak terjadi, bukan sebuah candaan. Maaf, mereka yang sibuk. Mungkin ya di entertain apa segala macam. Gaungnya ada puasa. Sahur segala macam, tapi paginya nggak puasa. Yang parah lagi, kan puasa itu bendera, sholat itu tiang. Mereka puasa, sahurnya oke, ada di sud. Ya kemudian buka puasanya oke, tapi sholat enggak. Itu namanya dapat jarum, kampak hilang. Diriin bendera, tetapi bukan di tiang, di angin. Akhirnya bukan hanya berkibar, hilang sama bendera-benderanya kan gitu. Ke bawah angin. Ya mudah-mudahan Ramadan ini insya Allah kita niatkan dengan Zoom kali ini di hati paling dalam, keluar selesai dari sini. Kita berdoa mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Amin. Dan menjadikan satu bulan full ibadah kita sehat dan ibadah Ramadan kita ibadah yang terbaik dalam hidup kita. Baik, saya kira langsung saja ditutup dengan doa Kimong. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in As-siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'afwanna karim astaghfirullahaladzim falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, syahdu nikmat rindu ya Allah. Sampaikan kami setelah kami kau ampuni di bulan Rajab, mampu bermaafan di bulan Sya'ban dengan sisa bulan Sya'ban. Kami berharap kau sampaikan kami sampai di bulan suci Ramadan. Kami tidak hanya rindu dengan sahur dan buka, tidak hanya rindu dengan gaungnya masjid, tidak hanya rindu dengan hal-hal yang selama ini kami lakukan. Untuk saat ini ya Ramadan tahun ini ya Allah, ingin kualitas derajat martabat ibadah kami terbaik dalam hidup kami. Bahkan jadikan
dalam 1 bulan ini, 1 malam itu malam qadarmu ya Allah, takdirkan kami meraihnya ya Allah. Rindu ingin soleh ya Allah, sudah lelah banyak dosa, banyak maksiat, sudah capek kami ya Allah, dengan hati yang tak terbimbing, mata yang masih liar, mungkin mulut yang tak terjaga, kedua tangan kaki yang masih terus belum merasa ditatap oleh Engkau. Mungkin dengan datangnya Ramadan tahun ini ya Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki ya Allah, bisa beriman dan bertakwa dengan hidayah-Mu, saling mengingatkan di antara kami. Ya Allah, jadikan keluarga kami mampu syahdu dari mulai awal datangnya masuk di bulan Ramadan, tarawihnya qiyamul Ramadan, dengan tahajudnya qiyamul lail, dengan baca Quran, zikirnya. Ya Allah, apapun itu ya Allah, ingin Ramadan ini Qurannya, tahajudnya, sujudnya, hati kami ya Allah terbaik dalam hidup kami ya Allah. Isma' doa'ana, Allahumma nas'aluka imanan daima, wa nas'aluka qalban khashi'ah, wa nas'aluka yakinan sadiqah, wa nas'aluka amalan salihan mutaqabbala, wa nas'aluka dinan qayyima, wa nas'aluka al-'afwa wal afiyah, wa nas'aluka dawamal afiyah, wa nas'aluka syukra afiyah, wa nas'aluka al-ghinan nas. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tammim taqsirana ya Allah bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, para jamaah Zumia dan juga bapak-bapak yang ada di studio Sisha TV, terima kasih ya atas kehadirannya. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini memberikan berkah kepada kita semua dan sebagai bekal untuk kita memasuki bulan suci Ramadan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.